Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya. Di sini kali ini saya akan membahas masalah kebebasan, masalah aset, masalah pensiun. Apa kira-kira aset yang paling mahal yang kita miliki setelah pensiun? Sawah, rumah yang mewah, rumah yang mewah, mobil mewah, motor gede, atau saya hanya mengutip apa yang pernah saya tonton, yaitu aset yang paling mahal adalah kebebasan. Itu kata Bob Sadino ya. Dan makanya ketika saya nonton ini videonya, pakai celana pendek saja Bob Sadino itu nyambut Soeharto datang ke tempat karena Pak Presiden lain juga begitu. Bob Sadino pakai panjang, malahan pernah ditolak masuk dewan. Itu freedom, bebas dalam arti bertanggung jawab ya, bukan bebas-bebasan. Sama seperti saya ketika menjelang pensiun ini, SK pensiun sudah di tangan, saya udah merasa bebas, tapi terikat, terhitung mulai kapan ini. Dan 2 bulan lagi itu adalah bebas, 100% bebas. Bukan berarti bebas segalanya ya. Kali ini saya akan membahas masalah negara kita yang saat ini ada yang bilang baik-baik saja, ada yang bilang maju, ada yang bilang tidak baik-baik saja. Kira-kira yang mana? Kita melihat ke belakang, bagaimana tahun kemarin, bagaimana 5 tahun ke belakang, bagaimana 10 tahun ke belakang. Adakah kira-kira yang dianggap maju atau malah merosot? Itu silahkan disimak aja bagaimana perubahannya. Simak dan dirasakan. Adakah kemajuan untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk keluarga ya? Saya akan berbagi pengalaman. Kenapa pergi ke Kalimantan, kapan dan ngapain? Saya pergi ke Kalimantan itu tahun 89. Di sana banyak pengalaman yang saya dapatkan sejak pertama kali menginjakkan kaki Pulau Kalimantan itu, dan saat ini saya akan ke sana untuk menghabiskan masa pensiun di Pulau Kalimantan itu. Kemajuannya banyak sekali, sangat pesat. Saya sebagai contoh misalkan ini, kalau tahun 90-an ketika kita naik pesawat, begitu take off, itu lampu tanda rokok dicoret itu mati ya, off. Itu penumpang di pesawat itu yang merokok tuh pada menyalakan rokok, minta kopi ke pramugarinya. Tapi saat ini nggak ada. Nah, di sini kebebasan di dalam pesawat diambil. Tapi sebenarnya lebih banyak yang tidak suka dengan asap rokok daripada yang merokok. Nah, ini perlu dicermati ya. Jadi bebasnya untuk siapa? Ada orang lain yang terganggu dengan asap rokok. Itu salah satu contoh. Itu baru pesawat ya. Kemudian contoh lain di stasiun kereta, di dalam gerbong kereta, itu jauh beda sekali. Kereta era 80-an, apalagi 70-an. Kereta api saat ini begitu. Mungkin generasi seumuran manula seperti saya ini pernah mengalami naik kereta api itu, di atas gerbong itu masih banyak penumpang, kemudian di antara gerbong-gerbong itu masih banyak yang berdiri. Itu tidak terjadi lagi. Rp5.000 itu gerbong dingin ya, semua gerbong pakai AC seperti zaman dulu. Tapi kenapa masih banyak yang tidak tahu kalau kereta api zaman sekarang itu tidak sama dengan kereta dulu?
mereka masih banyak menggunakan kendaraan pribadi ya, dengan alasan ya tidak bisa kemana-mana dan sebagainya lah alasannya. Bahkan masih tidak tahu stasiun kereta api di kota Bandung tempat pemberhentian itu, nggak tahu, padahal tempat kemudian saya pernah mengalami ketika mau ke satu kabupaten dari ibu kota Kalimantan Barat, itu sudah hampir tidur di tengah jalan karena jalan masih tanah. Sekarang sudah tidak lagi. Dari pengalaman yang saya alami, itu yang saya sampaikan kepada pemirsa semua, itu adalah yang saya rasakan perbedaan antara era 20-30 tahun ke belakang dengan era saat ini. Itu tentu ada perbaikan dalam arti yang dulunya sempit sekarang sudah luas, sudah tidak sempit lagi. Yang dulunya mahal sekarang bukan murah ya, sudah terjangkau. Yang dulu tahu, contohnya misalkan kalau dulu saya mau pulang mudik ke Bandung dari Pontianak, itu 1 bulan gaji tidak cukup untuk beli tiket untuk bolak-balik. Sekarang golongan 3A itu dengan penghasilan 3 jutaan itu harga tiket udah bisa bolak-balik dan bawa oleh-oleh. Itu artinya perbaikan dari segi penghasilan untuk para pegawai. Demikian juga dengan pegawai swasta dengan UMR-nya masing-masing daerah sudah ditetapkan syaratnya. Engkau itu sebagai contoh beberapa pengalaman ya, bahwa menjalankan roda pemerintahan di pusat maupun di daerah itu tidak bisa disamakan dengan seperti Pak Jokowi bilang, bukan pom bensin mulai dari nol, tapi adalah meneruskan tongkat estafet. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam dan tadi saya sudah makan. Hari ini Kamis ya, berarti besok Jumat. Saya sudah mau masuk ke kamar tidur. Hari ini akan terus menyiarkan kepada saudara-saudara semuanya pengalaman-pengalaman saya. Dan insya Allah juga minggu depan saya akan napak tilas ke Pontianak dan melapor. Jangan lupa subscribe dan lonceng comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.